Pemirsa, 9 tahun menjalani proses hukum di penjara dan tuntutan hukuman mati. Mas Samah, TKW asal Cirebon, Jawa Barat, berhasil lolos dari jerat hukum. وبركاته. أول شيء أقول وجه الله سبحانه وتعالى. أقول وجه الله سبحانه وتعالى. ثانيا اندونيسيا صراحة جميلة. Proses hukum Mas Samah selama 9 tahun tidak mudah. Namun Rahmat Aming Lasim, diplomat yang ditunjuk mendampingi Mas Samah pun tak pernah menyerah. Seperti apa perjuangannya sudah ada di Mata Najwa. Saya perkenalkan Rahmat Aming Lasim, staf KJRI Jeddah. Selamat malam. Pak Aming, terima kasih sudah hadir. Dan khusus untuk juga membahas beberapa hal lain, saya undang Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Pelindungan WNI. Selamat malam, Pak Iqbal. Dan juga tentunya hadir Ibu Mas Samah, terdakwa hukuman mati di Arab Saudi yang berhasil dibebaskan. Selamat malam, Ibu Mas Samah. Terima kasih sudah bersedia hadir. Sebelum saya dengar cerita para diplomat yang berhasil membebaskan Anda, saya ingin tahu dulu. Jadi ini kan sangat baru ya, baru awal Januari kemarin Anda akhirnya pulang ke tanah air. Iya. Setelah 9 tahun. 9 tahun di penjara. Iya, 9 tahun di penjara. Seperti apa itu 9 tahun di penjara? Ya, yang nggak tahu udah biasa seperti rumah sendiri aja gitulah. Jadi penjara sudah seperti rumah sendiri. Iya. Saking ya, sudah lamanya ya. Iya, saking udah lama. Tapi manusiawi jadi, tidak penjara di Arab Saudi manusiawi? Iya, diperlakukan dengan baik juga. Walaupun selama di penjara kan selalu ada bayang-bayangan hukuman mati ini. Ya, justru itu karena ada guru ngaji itu ya di sana tuh. Katanya ini buat contoh kayak Mas Amah, kan banyak orang di sana kan pada nangis semua gitu. Kalau aku nggak pernah nangis, walaupun aku hukumannya mati, aku tetap sabar gitu, tegar. Aku hanya pada Allah saja gitu. Ibu Mas Samah kan dituduh membunuh anak majikan. Iya, apa sih sebetulnya kejadiannya? Ya anak kecil lagi, ya akunya nggak tahu sih lagi di dapur. Pas lihat ada anak kecilnya itu lagi nunggangin, jadi tidak melihat kejadiannya? Iya, kejadiannya. Lagi di dapur? Iya, lagi bikin susu. Lagi bikin susu, ini anak usia 1 tahun 11 ya? 11 bulan. 11 bulan, kemudian tiba-tiba melihat kondisinya sudah? Ya, tidak bernyawa. Tidak bernyawa, dan waktu itu langsung majikan nuduh, ini Ibu Mas Samah? Bukan, enggak. Tidak dituduh itu? Enggak. Aku langsung bawa ke mamanya, suruh bawa ke rumah sakit. Mamanya kan lagi tidur gitu. Dan tapi di pengadilan kemudian akhirnya Ibu Mas Samah yang dituduh melakukan pembunuhan begitu. Oke. Saya ingin ke Pak Aming. Pak Aming, kan ini kan sebetulnya jarang nih kasus ini. Biasanya kalau ada WNI yang didakwa dengan pembunuhan, apalagi ancamannya hukuman mati, kerap kali ceritanya tidak sebahagia ini endingnya. Betul. Apa yang membedakan Mas Samah dengan kasus-kasus yang lain? Jadi kami merasa tidak ada misi yang impossible, semua misi adalah possible. Momentum yang sangat berbahagia itu pada tanggal 13 Maret 2017 sebenarnya. Itu di mana? Itu di pengadilan. Di pengadilan? Di pengadilan di mana saat itu nyaris hakim itu akan menjatuhkan hukuman mati kisos kepada Mas Amah. Namun kebetulan di sidang itu, ini kebetulan yang pertama kali majikan aslinya Mas Amah ini datang ke persidangan. Di mana tanpa kami duga, majikan Mas Amah itu saat sidang, beliau langsung berdiri menghadap hakim dengan gemetar. Beliau menyatakan, saya tanazul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya memaafkan Mas Amah karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta imbalan apapun. Sambil dia meneteskan air mata sampai hakimnya sendiri tidak percaya kepada majikannya. Sampai 3 kali hakimnya menanyakan, apakah kamu betul memaafkan Mas Amah? Iya. Betul memaafkan Mas Amah? Iya. Yakin memaafkan Mas Amah? Iya. Akhirnya dicatat oleh hakim, Mas Amah, kamu bebas, kata hakim. Menyangka waktu itu, akhirnya majikan berbalik hatinya, menyangka waktu itu sebelumnya sudah sempat komunikasi atau seperti apa? Sama majikan? Sama majikan? Nggak pernah berkomunikasi. Tidak pernah? Tidak pernah. Tiba-tiba berubah itu? Yang nggak tahu, makanya itu aja lah yang di atas, aku serahkan semuanya tuh yang di atas kan. Ya sekeras apapun batu kalau kena titik air kan itu kayak doa lah gitu, pasti artinya kan pasti lain gitulah, cair gitu. Karena itu ya, itu doa. Pendekatan yang Anda lakukan, Mas Aming, apakah memang Anda juga mendekati keluarga, berusaha untuk berbicara, menyampaikan bagaimana sesungguhnya yang Mas Amah sudah lakukan dan sebagainya? Betul, kebetulan ya saya bisa bahasa Arab sehingga komunikasi dengan majikan cukup baik, cukup instan. Beberapa fakta-fakta yang saya sampaikan ke majikan tentunya dicerna dengan baik oleh majikan, dan sebenarnya pada dasarnya majikan itu juga sangat baik gitu kepada Mas Amah. Sebenarnya selama bekerja juga Mas Amah tidak memiliki masalah dengan majikannya gitu loh. Ini mungkin semacam cobaan atau musibah bagi Mas Amah. Cobaan musibah yang jangka waktunya 9 tahun di penjara. Saking baiknya bahkan setelah Mas Amah kembali ke Indonesia, sang majikan datang berkunjung ya, datang ke rumah di Cirebon. Ini kita ada fotonya. Jadi ini majikannya datang. Itu waktu itu dalam rangka apa datang? Dalam rangka mau nengok Mas Amah aja. Sengaja untuk menengok Mas Amah. Sengaja untuk menengok Mas Amah karena sebenarnya beliau itu majikan itu berjanji untuk menghajikan Mas Amah. Jadi datang untuk itu. Iya. Jadi dari mulai dituduh yang tidak benar, sampai dimaafkan, sampai akhirnya dikunjungi di Indonesia, sampai mau dihajikan. Iya. Luar biasa, luar biasa. Saya ke Pak Lalu. Sengaja saya taruh di ujung karena saya mau Anda juga merangkum berbagai cerita yang tadi tentunya di bawah Direktorat Perlindungan WNI. Kasus Mas Amah, ini kan kasus yang kerap kali yang jelas berbeda, tetapi kisah soal bagaimana buruh migran kita di luar negeri yang menghadapi proses hukum itu salah satu bagian dari portofolio direktorat Anda yang tidak sedikit kan Pak? Iya, sebetulnya Direktorat Kementerian Luar Negeri memiliki mandat untuk memberikan perlindungan kepada WNI, bukan TKI sebetulnya. Tetapi 90% dari komposisi warga negara kita di luar negeri adalah TKI. Sehingga mau tidak mau kita juga harus memberikan perlindungan kepada TKI. Dan karena kita memberikan perlindungannya kepada WNI, maka kita tidak melihat apakah TKI itu prosedural, non-prosedural, ilegal maupun legal maupun ilegal, tidak relevan. Sejauh kita bisa membuktikan bahwa dia WNI, kita akan berikan bantuan yang terbaik bagi dia manakala mereka menghadapi permasalahan. Tidak ada satupun WNI yang akan ditinggalkan pada saat mereka menghadapi permasalahan di luar negeri. Kalau kemudian Pak Iqbal ada yang melihatnya, wah kalau begitu enak saja nih melakukan apapun di luar negeri, toh selalu ada Kemenlu dan diplomatnya yang akan bertaruh segalanya untuk membebaskan atau untuk membantu. Kalau tiba-tiba persepsinya jadi seperti itu? Itulah dilemanya. Di satu sisi kita ingin memberikan perlindungan yang terbaik, tetapi memang dulu ada persepsi bahwa tugas diplomat adalah memberikan perlindungan tanpa batas gitu. Tidak ada batas perlindungan negara. Padahal kalau kita melihat norma-norma internasional, batas perlindungan negara itu jelas, yaitu tugas negara ketika WNI-nya menghadapi permasalahan hukum adalah memastikan, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Menlu, warga negaranya tidak ada satupun hak-hak hukumnya yang diabaikan di dalam proses hukum tersebut. Sebatas itu aja sebetulnya. Jadi memang itu bagian dari bagaimana menghormati hukum negara di mana tempat kita berada. Tadi kita dengarkan berbagai cerita. Sebelum nanti saya berbincang dengan Menteri Luar Negeri, saya ingin tahu Anda dulu. Apa satu kasus yang tidak akan pernah Anda lupakan setelah nanti Anda mungkin sudah pensiun jadi diplomat, kalau kita bicara judul malam ini, Pelobi Nyawa?
Kasus itu macam-macam. Ada kasus yang membuat kita bangga, ada kasus yang membuat kita terharu, ada kasus yang membuat kita terpukul. Kasus yang membuat kita bangga itu adalah evakuasi, contohnya. Ketika evakuasi, bagaimana Indonesia satu-satunya negara yang bisa melakukan evakuasi 2.200 lebih warganya hanya dalam waktu 3 minggu, bahkan bukan hanya warga negaranya, warga negara yang lain pun ikut nunut. Ada juga kejadian yang mendebarkan, dan saya waktu itu mendampingi Bu Menlu ketika sudah yang tadi Pak Mahmud tadi bebas, 10 orang bebas. Alhamdulillah di Jakarta kita merayakan kebebasan itu, tetapi ada satu hal, 2 orang staf kami hilang di Filipina Selatan. Dan Bu Menlu minta saya, Bal, kamu take care istrinya. Jadi saya selama hampir 2 hari itu punya istri 3, Mbak. Jadi istri cuma 2 saya, hari ya, Pak, ya? betul, istri saya dan 2 orang istri staf saya, yang setiap saat, setiap detik saya harus hibur mereka, besarkan hati mereka, bahwa pasti bebas, pasti 2 orang ini akan kita temukan. Alhamdulillah setelah 2 hari, kemudian dia menghubungi bahwa dia menyelamatkan diri dengan plan C. Jadi istri Anda kembali 1? Kembali 1. Oke. Kembali 1. Kemudian ada juga yang sangat terpukul. Kasus-kasus seperti kemarin almarhumah Tuti Trusilawati yang dihukum mati. Saya pribadi sudah mendampingi keluarga ini sejak 2012. Jadi hubungan kami secara personal, secara emosional sudah sangat dekat. Jadi ketika dihukum mati, saya di depan ibunya harus merasa tenang. Karena saya harus membuat dia tenang. Padahal saya sebagai pendamping selama 7 tahun tersebut juga mengalami pukulan yang luar biasa. Karena kedekatan hubungan yang sudah terbangun dengan ibunya, kemudian dengan Tuti Trusilawati sendiri. Begitu juga dengan Siti Zainab yang dihukum mati pada tahun 2015. Sama, kita punya hubungan yang sangat dekat. Waktu itu dalam kasus Siti Zainab misalnya, saya datang ke Madura, ke Bangkalan untuk menyampaikan berita itu. Rupanya begitu kami tiba, media massa itu sudah berada di rumah itu untuk liputan live. Artinya berita itu sudah nyampai ke mereka. Namun karena mereka sangat trust, karena Bu Menlu selalu sampaikan bahwa keluarga take care. Nah, hubungan karena sudah trust itu sudah terbangun begitu dekat, mereka tidak percaya bahwa Siti Zainab sudah dieksekusi sampai mereka melihat orang Kemlu datang ke rumahnya. Jadi begitu saya tiba, dia sedang buatkan teh buat wartawan. Begitu melihat dari Kemlu datang, langsung pingsan. Jadi sebegitu dekat, dan kedekatan itu menguntungkan juga. Karena di dalam memberikan perlindungan kepada WNI, kita harus victim centered. Jadi hubungan dengan keluarga harus dibangun sebaik mungkin. Setiap pilihan yang akan kita ambil harus melibatkan mereka dalam mengambil pilihan tersebut. Baik. Yang jelas karena situasi dunia yang tentunya akan terus berubah dan tantangan para diplomat yang juga tidak akan pernah putus. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini berbagi cerita dan kisah. Terima kasih Pak Iqbal, Pak Alim terima kasih, Bu Masama terima kasih sudah hadir. Dan kami akan kembali setelah pariwara bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.